Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada mahasiswa sekalian. Pada malam hari ini kita pertemuan 2 ya akan membahas tentang bab 1 pengantar logika. Bagi mahasiswa sekalian yang sudah memegang modul pada saat ini, silahkan dibuka bab 1 ya, bagian 1 yaitu pengantar logika. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang logika sendiri itu seperti apa yang akan kita pelajari dalam logika ini. Langsung saja saya mulai. Untuk yang pertama yaitu kita ada 3 bahasan di sini ya yang akan kita bahas. Yang pertama ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian umum logika, kemudian gambarannya seperti apa logika itu, kemudian hubungan matematika, logika, dan ilmu komputer. Nah, untuk yang pertama, pengertian umum logika. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang filsafat dan matematika ya. Jadi filsafat dan matematika ini merupakan bidang ilmu pengetahuan rasional yang sudah ada sejak dahulu. Jadi kalau Anda pernah belajar sejarah dulu, pasti tidak asing dengan para filsafat seperti Aristoteles, kemudian Plato ya, yang dari sekian banyak filsafat tersebut ternyata banyak juga dari mereka yang merupakan pakar matematika, ya, merupakan ahli matematika. Nah, di sini filsafat dan matematika itu merupakan dasar pemikiran ilmu geometri dan logika. Ya, yang pertama ilmu geometri itu dikembangkan oleh seorang filsuf, ya, ahli filsafat namanya filsuf yang bernama Thales yang hidup pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Ya, beliau juga disebut sebagai bapak filosofi dan penalaran deduktif. Kemudian Pythagoras, nah ini ya, kita tentu sudah tidak asing lagi dengan Pythagoras karena beliau mempunyai rumus matematika yang sangat terkenal dari Pythagoras ya. Nah, Pythagoras ini juga merupakan seorang filsuf atau filosof dan ahli matematika. Jadi dalil Pythagorasnya yang terkenal yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, rumus Pythagoras. Jadi memang filsafat dan matematika itu sebenarnya adalah dua bidang kajian ilmu yang saling berhubungan. Karena dalam filsafat sendiri itu juga dipelajari tentang bagaimana mempelajari tentang bagaimana manusia itu menarik kesimpulan, ya, berlogika. Gitu. Kemudian yang kedua di sini ada pengertian logika. Logika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya logos. Berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti kata, ucapan, atau alasan di sini ya. Jadi di sini bisa kita tarik suatu definisi atau pengertian bahwa logika itu merupakan metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Dalam hal ini penalaran manusia. Ya, seperti apa? Karena bidang kajian logika ini kalau implementasinya sekarang itu sangat luas termasuk dalam bidang kecerdasan buatan. Dimana kalau misalnya Anda sering pernah lihat di YouTube itu bagaimana para ilmuwan mengembangkan teknologi yang namanya robot yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia itu, maka pada robot tersebut harus diberi yang namanya basis pengetahuan atau knowledge base, di mana prinsip-prinsip basis pengetahuan itu penalarannya juga mengikuti penalaran yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi logika ini juga mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah atau valid. Jadi untuk bisa diimplementasikan ya pola pikir penalaran manusia itu, bagaimana penarikan kesimpulannya,
maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kesimpulan yang ditarik dari sekumpulan fakta itu absah atau valid atau benar. Baru bisa kita mengimplementasikannya ke komputer ya, ke teknologi kecerdasan buatan misalnya untuk membuat robot itu kalau kita tidak memberikan penalaran ya penarikan kesimpulan yang benar maka nanti robotnya tidak akan menjalankan perintah sesuai yang diprogram seperti itu. Kemudian untuk perkembangannya sendiri itu dimulai dari logika tradisional atau logika klasik. Yang pertama kali dikembangkan sekitar 300 sebelum Masehi oleh Aristoteles. Kemudian untuk logika modern atau logika simbolik itu kemudian dikembangkan oleh George Boole dan De Morgan. Jadi logika ini pertama-tama dulu dia mempelajari tentang bentuk-bentuk kalimat sehingga bisa diterapkan suatu aturan untuk menarik kesimpulan. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi, perkembangan komputer, logika tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk simbol-simbol sehingga mudah untuk dipahami. Ya, dan itu dikembangkan oleh seorang ahli matematika yang namanya George Boole dan De Morgan, di mana pada logika modern atau logika simbolik ini telah menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Ya, jadi dari pernyataan kita sehari-hari itu kemudian bagaimana kita menyimpulkan pernyataan sehingga bisa diterima secara umum, universal. Jadi rumus logika ini berlaku secara universal. Di mana aja mau dipelajari di Indonesia, di Amerika, Australia, Malaysia itu semuanya nanti sama karena kita menggunakan bahasa simbol yang telah disepakati. Kemudian untuk ilmu logika ini berhubungan dengan kalimat-kalimat atau argumen dan hubungan yang ada di antara kalimat tersebut. Ya, jadi nanti ada yang namanya operator logika atau penghubung logika. Ya, tujuannya kita mempelajari ilmu logika ini adalah memberikan aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat itu bernilai benar atau salah. Nah, bernilai benar atau salah di sini bukan secara makna atau arti gitu ya. Misalnya kalau hari ini saya memakai baju biru toska, terus kemudian saya membuat kalimat, hari ini saya memakai baju warna hitam. Itu bukan berarti kemudian kalimat yang saya berikan itu salah, tidak. Jadi logika itu tidak mempelajari arti kalimat seperti itu, tidak. Tapi lebih kepada bentuknya. Ya, apakah sudah benar memenuhi kaidah penulisan logika, apakah operatornya yang dipakai itu sudah tepat atau tidak, apakah kemudian sudah benar penyimbolan kalimat tersebut seperti itu. Ya, jadi kalimat yang dipelajari itu bersifat umum, bisa apa aja. Sehingga nanti notasi yang kita gunakan ini juga bersifat universal atau umum. Bisa digunakan untuk argumen atau kalimat apa saja. Istilahnya ini ada rumus umumnya gitu ya. Untuk semua kalimat kalau mau dirubah dalam bentuk logika proposisional seperti apa. Kalau mau dirubah dalam bentuk logika predikat seperti apa. Nah, aturan-aturan yang berlaku di dalam logika itu harus bersifat umum nih tadi ya. Kemudian lebih menitik beratkan dalam bentuk sintaks daripada arti ini yang tadi seperti saya contohkan. Sintaks di sini maksudnya adalah bentuknya. Apakah sudah sesuai dengan kaidah penulisan logika atau tidak, baik itu logika proposisional maupun logika predikat. Ya. Kemudian dasar pemikiran logika klasik adalah logika benar salah atau kalau dalam ilmu komputer disebut logika biner. Di mana kalau logika kalimat atau pernyataan itu bernilai benar, maka disebutnya true, benar atau true itu memiliki nilai 1, sedangkan kalau salah atau false itu memiliki nilai 0. Kemudian seiring perkembangan zaman ya, dulu
pertama kali dikembangkan logika klasik oleh para filosof dan ahli matematika awal. Kemudian semakin ke sini itu ada berbagai banyak cabang logika. Nah, ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya logika pasti atau logika Kripps. Kripps atau tajam. Juga ada yang namanya logika samar atau logika fuzzy. Nah, untuk logika pasti sendiri atau logika Kripps ini ada 4 yang nanti akan kita pelajari di logika informatika, 2 di logika informatika, 2 lagi nanti di matematika diskrit ya. Nah, untuk logika pasti atau logika Kripps ini di dalamnya ada yang namanya logika pernyataan atau logika proposisional. Kemudian ada logika predikat atau predikat kalkulus. Nah, di dalamnya nanti ada yang namanya logika predikat berkuantor, nah, yaitu kalimat logika predikat yang memiliki quantifier atau ada jumlah di situ. Kemudian logika hubungan ini nanti kalau di matematika diskrit kita belajar relasi, jenis-jenis relasi itu ada yang namanya relasi simetris, antisimetris, asimetris, refleksif, dan juga transitif. Kemudian ada logika himpunan, ini matematika diskrit juga nanti akan kita pelajari teori himpunan. Nah, teori himpunan logika dan teori himpunan ini merupakan dasar juga bagi Anda untuk belajar pemrograman dan basis data. Ya, jadi di logika hubungan atau relasi tadi itu ada kaitannya dengan basis data. Juga logika himpunan. Kemudian kalau untuk logika pernyataan predikat itu lebih ke ada kaitannya dengan algoritma dan pemrograman. Kemudian seiring perkembangan zaman, manusia membutuhkan teknologi yang semakin cerdas, ya, semakin pola pikirnya, cara penalarannya itu semakin mendekati permasalahan manusia sehari-hari, bisa menyelesaikan permasalahan manusia dengan pola pikir dan cara bertindak manusia, maka dikembangkan yang namanya logika fuzzy atau logika samar. Nah, kalau dalam logika pasti, di logika pernyataan itu membicarakan tentang pernyataan tunggal. Jadi satu kalimat itu dianggap sebagai satu pernyataan tunggal. Misalnya, hari ini hujan. Ya, itu dianggap sebagai satu pernyataan tunggal. Dan kata hubungnya sehingga didapat kalimat majemuk yang berupa kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Yang namanya kalimat pernyataan itu di modul Anda ada ya, contohnya ya. Nanti di bab proposisional, kalimat deklaratif itu contohnya adalah hari ini adalah hari Senin dan hujan. Hari ini adalah hari Senin itu pernyataan deklaratif, kalimat deklaratif pernyataan. Kalau contoh yang bukan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan itu seperti apa? Misalnya tutup pintunya, kalau itu kalimat perintah ya, atau di mana rumahmu, itu kalimat tanya. Jadi kalau kalimat deklaratif itu dia menyatakan sesuatu. Kemudian ada logika predikat. Nah, ini menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantifikasi dan validitas sebuah argumen. Jadi kalau dalam logika pernyataan tadi, satu kalimat pernyataan deklaratif itu dianggap sebagai pernyataan tunggal. Jadi misalnya saya hari ini adalah hari Senin. Itu saya anggap sebagai satu kalimat dan saya simbolkan misalnya dengan X. Maka kalau dalam logika predikat, itu kita membedah struktur kalimatnya. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, itu kita mengenal struktur kalimat itu ada SPOK ya. Kalau lengkapnya SPOK, paling minimnya SP. Ya, contoh, saya membaca, itu struktur kalimatnya SP, subjek predikat. Subjeknya saya, predikatnya membaca. Kalau misalnya yang agak lengkap sedikit, yang standarnya SPO, subjek, predikat, objek misalnya.
Saya makan soto. Sayanya subjek, makan predikat, objeknya adalah soto. Nah, itu nanti kita pelajari di logika predikat. Bagaimana kemudian kita membuat kalimat, membedah kalimat itu sesuai dengan strukturnya, kemudian disimbolkan. Kemudian yang ketiga ada logika hubungan, yang mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi simetris, refleksif, antisimetris tadi. Kemudian ada logika himpunan yang membicarakan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Jadi himpunan dan logika proposisional ini hampir ada untuk penghubungnya ya. Penghubungnya itu hampir mirip, hanya berbeda bentuk simbol dan penamaan saja. Nah, untuk logika himpunan ini nanti banyak kalian gunakan juga sebagai dasar kalian untuk belajar basis data. Kemudian yang logika samar atau logika fuzzy ini pada tahun 65 dikembangkan oleh Lotfi Askarzadeh ya. Atau Askarzadeh dari University of California Berkeley. Ya, pada tahun 65. Nah, logika samar atau logika fuzzy ini memiliki nilai kebenaran bukan Kripps, bukan 0 atau 1 saja. Tadi kalau logika pasti itu nilai kebenarannya 0 dan 1. Jadi kalau nggak 0 ya 1. Ya. Tetapi kalau logika samar itu di antara 0 dan 1. Jadi di antara, dia multivariabel, bisa 0, bisa 0,1, 0,2, 0,7, 0,9 dan maksimal 1. Nah, jadi mulai paham perbedaannya ya antara logika pasti dengan logika samar. Nah, digunakan untuk merumuskan pengetahuan dan pengalaman manusia yang mengakomodasi ketidakpastian atau uncertainty ke dalam bentuk matematis. Jadi contohnya yang tidak pasti itu yang seperti apa? Kalau saya bilang cuaca hari ini dingin. Dingin itu untuk masing-masing orang mungkin akan berbeda-beda. Ya, misalnya perakiraan cuaca memberikan hari ini Jambi cuacanya adalah 25 derajat Celcius. Mungkin bagi saya cuaca 25 Celcius itu sejuk, tapi mungkin bagi Anda ada yang merasakan dingin. Nah, itu kan tidak pasti. Masing-masing orang punya persepsinya sendiri-sendiri. Lalu bagaimana kemudian kita mengakomodasi hal yang tidak pasti seperti itu? Maka digunakan logika samar atau logika fuzzy. Nah, kemudian pada aplikasinya dalam bidang komputer, logika fuzzy itu diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan sistem komputer yang dapat merepresentasikan cara berpikir manusia. Jadi fuzzy ini merupakan bagian dari cabang ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Salah satu metode yang digunakan itu adalah logika fuzzy. Jadi kalau kecerdasan buatan itu adalah bagaimana komputer itu dapat berpikir seperti manusia, bertindak, mengambil kesimpulan seperti manusia. Nah, ini ya, logika samar banyak diterapkan dalam kecerdasan buatan, mesin pintar atau sistem cerdas, dan alat-alat elektronik. Nah, kalau alat-alat elektronik ini, kalau Anda searching di browser Google nih, kemarin sama anak semester 5 saya juga memperlihatkan yang namanya alat-alat elektronik rumah tangga itu sekarang sudah banyak yang mengadopsi teknologi fuzzy logic atau logika fuzzy. Contohnya apa? Mesin cuci, silakan nanti Anda searching sendiri di YouTube atau di browser Google. Kemudian rice cooker penanak nasi itu juga sudah diimplementasikan dengan menggunakan teknologi fuzzy logic. Nah, terus apa bedanya? Nah, silakan Anda cari tahu sendiri. Kemudian logika simbolis, ya. Simbol ini fungsinya adalah untuk memudahkan kita ya, menuliskan pernyataan kalimat yang panjang. Kalau pernyataan kalimat manusia kan panjang ya, bahasa kita kan panjang. Yang itu nggak mungkin, nggak efisien. Maka diperlukan simbol, penyimbolan dari pernyataan atau kalimat.
Nah, ini dipelopori oleh Leibniz, De Morgan, dan Boole. Nah, logika simbolis merupakan ilmu tentang penyimpulan yang sah, valid, absah ya. Bagaimana menarik kesimpulan dari sekumpulan fakta atau pernyataan yang valid itu seperti apa. Nah, dikembangkan dengan menggunakan metode matematika. Ya, kemudian menggunakan simbol-simbol khusus sehingga memungkinkan seseorang menghindari makna ganda dari bahasa sehari-hari. Jadi simbol ini sudah berlaku secara universal di seluruh dunia ya. Nanti kalau Anda punya operator N menghubungkan dua buah kalimat deklaratif dengan operator N atau dan, itu simbolnya seperti apa, itu seluruh dunia ya simbolnya seperti itu. Sama seperti simbol matematika. Kita belajar matematika di Indonesia dengan belajar matematika di Norwegia sana, simbol penjumlahan itu ya seperti itu, nggak akan beda-beda. Nah, sama seperti logika juga. Ya, karena apa? Ini kan karena nggak mungkin kita bikin komputer itu hanya untuk orang Indonesia saja. Orang Malaysia nggak bisa ikut menggunakan, kan tidak mungkin. Jadi butuh penyimbolan yang berlaku secara universal. Nah, simbol digunakan untuk mempelajari secara rinci bagaimana akal harus bekerja dan bercirikan teknis, matematis, dan ilmiah. Nah, simbol matematika untuk mewakili bahasa dalam bentuk pernyataan sehingga nanti bisa dinilai apakah struktur kalimatnya itu benar atau salah, apakah struktur penarikan kesimpulannya itu benar atau salah. Dan ini menjadi dasar logika formal yang semata-mata menelaah bentuk dan bukan isi. Tadi di slide sebelumnya sudah dibicarakan ya bahwa logika simbolis ini hanya memperhatikan masalah sintaks dan bukan arti dari apa yang dibicarakan. Nah, sedangkan untuk hubungan logika, matematika, dan ilmu komputer sendiri, dari pemaparan slide-slide poin 1.1 dan 1.2, Anda mulai dapat mengambil gambaran hubungan ya antara logika, matematika, dan ilmu komputer. Jadi pertama-tama para filosof itu mempelajari tentang bagaimana manusia itu menarik kesimpulan bahasa, melogika bahasa, penarikan kesimpulan manusia. Kemudian oleh para ahli matematika dibuatkan simbol suatu teknik atau cara bagaimana supaya pernyataan kalimat manusia dalam bahasa kita sehari-hari itu dapat disingkat, dipersingkat, diefisienkan dalam bentuk simbol yang itu kemudian digunakan oleh para ahli komputer untuk membuat komputer ya, membuat aplikasi, membuat sistem operasi dan sebagainya. Nah, hubungan antara logika, matematika, dan ilmu komputer ini pertama kali dipelopori oleh Rudolf Carnap pada tahun 1931, di mana beliau menggunakan konsep matematika untuk yang dapat diturunkan dari konsep logika dengan melalui batasan-batasan yang jelas. Jadi, konsep matematika itu diturunkan dari konsep logika. Jadi kalau belajar ilmu semantik, ya, induk dari semua ilmu pengetahuan itu adalah logika, ya, filsafat. Nah, baru kemudian turun ke matematika, baru turun ke ilmu komputer. Kemudian dalil-dalil matematika dapat diturunkan dari aksioma logika dengan perantara deduksi logis secara murni. Jadi kalau kalian belajar bahasa Indonesia, itu dulu belajar namanya penarikan kesimpulan, itu ada dua ya, penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif. Nah, kita belajar bahasa Indonesia sudah penarikan kesimpulan. Bagaimana menarik kesimpulan kalimat secara induktif dan deduktif, dan itu diadopsi oleh ilmu matematika. Nah, dalil-dalil matematika dipakai. Kemudian Bertrand Russell, ya, ini sudah sekitar tahun 1800 ini. Bertrand Russell ini dia mengembangkan arsitektur sistem komputer yang tersusun dari atas rangkaian logika 1-0 yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika. Nah, nanti belajar Anda tentang elektronika digital. Jadi untuk
di logika informatika ini biasanya saya menyisipkan materi aljabar boolean, tapi karena di semester 2 Anda belajar elektronika digital, maka saya skip. Saya lebih fokus ke logika proposisional dan predikat. Nanti kalau Anda belajar elektronika digital, itu ada namanya gerbang logika, atau kalau dalam logika itu namanya penghubung atau operator logika. Itu ada AND, OR, NOT, XOR, exclusive OR, dan NAND atau NOT AND. Ada lagi sebenarnya NOR, NOT OR. Kemudian program komputer berjalan di atas struktur penalaran yang baik dari suatu solusi terhadap suatu permasalahan dengan bantuan komponen program. Nanti kalau Anda belajar algoritma dan pemrograman, ya, penghubung logika itu ada implikasi, biimplikasi, implikasi itu sebab akibat. Kalau dalam pemrograman, algoritma dan pemrograman itu Anda ada yang namanya statement if, then, else, ya. Jika, maka, terus kemudian kondisi yang lainnya apa. Terus ada for to do, ya, while, case of, itu. Nah, itu untuk bahasan pertemuan 2 kita. Nah, untuk mengiringi pembahasan pertemuan kedua kita bab 1 pengantar logika, maka silahkan untuk minggu depan saya beri tugas untuk meringkas literatur. Jadi silahkan Anda cari literatur di internet yang membahas tentang sejarah perkembangan logika matematika. Saya tambahin ini ya, kalau di modul itu nggak ada dalam ilmu komputer, ini saya tambahin spesifik bagaimana perkembangan logika matematika dalam ilmu komputer. Nah, supaya spesifik yang Anda cari itu adalah literaturnya dari jurnal ilmiah atau buku. Kita web browsernya pakai fasilitas Google, ada yang namanya Google Cendekia atau Google Scholar. Jadi Anda silahkan masuk dulu ke link Google Scholar, kemudian silahkan ketikkan kata kuncinya di situ, boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ini tambah satu lagi ya, Mathematical Logic atau History of Logic Mathematics. Tambahi lagi, atau dalam bahasa Indonesia sejarah logika matematika dalam ilmu komputer, gitu ya. Jadi bisa Anda ketik kata kuncinya History of Logic Mathematics in Computer Science, atau kalau dalam bahasa Indonesia sejarah logika matematika dalam ilmu komputer. Nah, cari minimal 3 literatur, 3 jurnal, nanti saya berikan contohnya, dan buatkan resumenya dalam bahasa Indonesia. Ya. Resume ya, bukan copy paste. Minimal 2 halaman A4 dengan spasi 1. Oh gini, saya suruh cari literaturnya yang bahasa Inggris, kemudian Anda resume dalam bahasa Indonesia. Maaf ya. Jadi carinya literaturnya jurnal ilmiah atau buku yang bahasa Inggris. Ya. Silakan Anda resume dalam bahasa Indonesia. Di resume ya, bukan di copy paste, Anda terjemahkan dengan menggunakan Google Translate terus di copy, tidak ya. Karena itu pasti grammarnya akan berantakan sekali. Di resume. Ya, Anda ringkas lagi minimal 2 halaman A4 spasi 1, jadi diketik. Resumenya diketik minimal 2 halaman. Setting page-nya A4, spasinya 1. Kemudian di akhir ringkasan Anda cantumkan linknya, sumber referensi, alamatnya tadi Anda ngambil jurnal ilmiah itu alamat webnya di mana. Kemudian dituliskan nama anggota kelompoknya. Jangan lupa. Jadi dikerjakan bertiga ya, 3 orang per kelompok. Tapi saya harapkan tiap kelompok, tiap orang nanti mengirimkan tugas masing-masing. Jadi gini misalnya, kelompoknya misalnya X, Y, Z nih satu kelompok, X, Y, Z nih satu kelompok. Tapi nanti ketika mengirimkan tugas ke V-Class ini, ngirimnya tetap satu orang ngirim satu. Jadi ada 3 orang yang ngirimkan tugas isinya sama. Jadi jangan lupa dicantumkan 3 orang anggota kelompoknya itu siapa aja. Gitu ya. Jadi Anda sudah bertiga bikin satu resume, kemudian nanti di copy 2 yang lain yang sesama anggota kelompok, kemudian diupload di V-Class.
Kemudian, jika ada kelompok yang isinya sama, literaturnya sama, maka nilainya saya batalkan, saya suruh ulangi lagi nanti. Jadi kalau bisa tidak boleh mengambil literatur yang sama untuk masing-masing kelompok. Kalau Anda di kelas ini sekitar ada 24-25 orang, maka nanti ada sekitar 8 kelompok ya. 8 atau 9 kelompok itu literaturnya hanya boleh yang sama minimal 1 literatur. Yang sama sumber referensinya hanya boleh 1, tapi kalau enggak sama semua lebih bagus lagi. Jadi yang tidak boleh sama sumber referensinya itu antar kelompok ya. Antar kelompok. Jelas? Nah, untuk lebih lanjutnya ditanyakan nanti di grup atau di Google Hangout. Nah, kalau sudah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.